Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Anisatun Hafizah dengan nomor induk mahasiswa 25050634067. Saya dari kelas B, Pendidikan Tata Rias angkatan 2025. Sekarang saya akan menyampaikan materi Pancasila dengan judul Penerapan Nilai Pancasila dalam Riset Inovasi Mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi ini. Mahasiswa adalah agen perubahan, yang dimana mahasiswa ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan bangsa. Mengapa demikian? Karena mahasiswa memiliki sarana yaitu riset dan inovasi, yang dimana sarana ini untuk menghasilkan ide, solusi, dan karya bagi masyarakat. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap berpijak pada nilai Pancasila, moral, etika, dan karakter bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila ini menjadi pedoman agar riset tidak hanya canggih tetapi berkeadilan dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian riset dan inovasi. Yang pertama yaitu riset. Riset adalah proses sistematis yang mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan baru yang dapat memecahkan masalah. Dan inovasi adalah penerapan hasil riset yang menjadi suatu pembaruan yang berguna bagi kehidupan manusia. Dalam konteks mahasiswa, riset dan inovasi mencerminkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, serta semangat untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Selanjutnya yaitu pentingnya nilai Pancasila dalam dunia riset. Nilai Pancasila berfungsi sebagai arah dan pedoman moral dalam setiap langkah penelitian. Tanpa nilai Pancasila, riset bisa kehilangan orientasi kemanusiaan dan hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau ekonomi. Pancasila memastikan bahwa hasil inovasi tetap berkeadilan, menghargai nilai kemanusiaan, serta menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya yaitu nilai Pancasila dan maknanya. Yang pertama yang kita ketahui yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengedepankan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam setiap proses riset. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana harus menghormati hak dan martabat manusia, serta menjunjung tinggi etika penelitian. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu mendorong kerjasama lintas budaya, disiplin, dan daerah untuk memperkuat solidaritas nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menumbuhkan semangat musyawarah, demokrasi ilmiah, dan keterbukaan terhadap berbagai pendapat dalam tim penelitian. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengarahkan hasil riset agar bermanfaat secara adil bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi. Selanjutnya yaitu penerapan nilai Pancasila dalam riset mahasiswa. Pertama yaitu menjaga integritas akademik, tidak melakukan plagiarisme, manipulasi data, atau penyalahgunaan hasil penelitian. Dan juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat, yaitu hasil inovasi memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan publik. Selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat kolaborasi dan toleransi antara anggota tim riset dari berbagai latar belakang. Selanjutnya melakukan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan terakhir yaitu mengembangkan riset yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial sesuai semangat Pancasila. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh umum penerapan nilai Pancasila dalam riset inovasi mahasiswa. Yang pertama yaitu mengembangkan teknologi ramah lingkungan, yang dimana ini untuk menjaga keseimbangan alam, sesuai dengan sila kedua dan sila kelima. Dan yang kedua yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam proses penelitian agar mereka ikut merasakan manfaatnya, dan ini sesuai dengan sila ketiga dan sila kelima. Yang ketiga yaitu menjalankan riset dengan prinsip jujur, objektif, dan bertanggung jawab, dan ini sesuai dengan sila pertama. Dan yang terakhir yaitu melakukan diskusi terbuka dan menghargai pendapat setiap anggota tim riset. Ini sesuai dengan sila keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif penerapan nilai Pancasila. Apa saja sih dampak positif yang kita dapatkan jika menerapkan nilai Pancasila? Yang pertama yaitu
pastinya kita bisa meningkatkan kualitas moral dan etika dalam dunia akademik. Yang kedua, menumbuhkan budaya riset yang jujur, terbuka, dan berorientasi sosial. Yang ketiga, mendorong terciptanya inovasi yang solutif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memperkuat rasa nasionalisme dan semangat kebersamaan di kalangan mahasiswa. Adapun tantangan-tantangan dalam menerapkan nilai Pancasila ini. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu tekanan akademik dan persaingan yang kadang membuat etika riset diabaikan. Selanjutnya ada pengaruh budaya global yang dapat melemahkan semangat nasionalisme. Dan yang terakhir yaitu kurangnya teladan dan pembinaan karakter dalam kegiatan riset. Dari tantangan-tantangan tersebut, apa sih solusi dan strategi yang harus diterapkan? Adapun solusi dan strateginya yaitu yang pertama memperkuat pendidikan karakter dan etika riset di perguruan tinggi. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata kuliah dan proyek inovasi mahasiswa. Yang ketiga, mengadakan pelatihan riset beretika dan berwawasan kebangsaan. Selanjutnya, mendorong kolaborasi riset antar daerah dan lintas budaya sebagai wujud persatuan bangsa. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Dari penjelasan tadi bisa kita ambil intinya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam riset dan inovasi mahasiswa merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan kemajuan yang sangat berkarakter. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual tetapi juga bermoral, beretika, dan memiliki tanggung jawab sosial. Dengan semangat Pancasila, riset akan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.